Pernah nggak sih kamu ngerasa bingung karena kayaknya semua orang udah tahu mau jadi apa, sementara kamu masih nyari, masih coba-coba, yang lain udah fokus dari awal, ikut kursus ini, dapat beasiswa itu, dan kamu baru nyadar kamu suka desain setelah kerja 2 tahun di bagian admin, atau baru kepikiran pengen bisnis setelah pindah kerja berkali-kali. Tenang, kamu nggak sendirian. Dan bisa jadi, justru itu kekuatan kamu. Selamat datang di Buku Bekas, tempat kita ngobrolin buku-buku yang bisa bikin kamu lebih kenal sama diri sendiri, lebih paham sama perjalanan hidup yang gak harus lurus-lurus aja. Di episode kali ini, kita bakal bahas satu buku yang bisa jadi pelukan buat kamu yang suka ngerasa terlambat. Judulnya Ranch, ditulis sama David Epstein. Buku ini ngajak kita mikir ulang, apakah benar kesuksesan itu cuma milik orang yang dari kecil udah tahu tujuan hidupnya? Yuk, kita bahas. Waktu lulus kuliah, aku sempat ngerasa kayak ketinggalan. Teman-teman udah kerja di tempat keren. Ada yang jadi konsultan, ada yang lanjut S2. Sementara aku masih nyari tahu sebenarnya aku ini cocoknya di mana. Setiap kali ditanya, sekarang kerja di mana? Aku cuma bisa senyum, jawab sekenanya, sambil dalam hati mikir, aku beneran salah jalan nggak, ya? Tapi di buku Ranch, David Epstein bikin aku sadar, banyak orang sukses justru mulai dari jalan yang belok-belok. Mereka nggak buru-buru nentuin masa depan. Mereka nyoba banyak hal, gagal, muter arah, tapi akhirnya semua pengalaman itu nyambung juga. Salah satu contoh yang dia ceritain, Van Gogh. Sebelum jadi pelukis hebat, dia pernah jadi guru, pendeta, bahkan penjual barang seni. Semua peran yang pernah dia jalani ngasih warna di lukisan-lukisannya. Jadi, kalau kamu sekarang lagi di fase nyoba ini itu, gak usah takut dibilang gak konsisten. Bisa jadi, kamu lagi ngebangun range kamu sendiri. Kita hidup di dunia yang rumit, dan gak semua hal bisa diprediksi dari awal. Kadang kita baru ngerti kita suka sesuatu setelah kita gagal di hal lain. David Epstein bilang, banyak orang yang terlalu cepat dikasih pilihan sempit. Kamu mau jadi apa? Padahal kadang kita perlu nyoba dulu, biar tahu yang cocok. Contohnya, ada satu kisah tentang Frances Hasselbein. Dia mulai karier dari jadi ibu rumah tangga, terus aktif di kegiatan lokal, sampai akhirnya jadi CEO Girl Scouts Amerika dan penasihat militer. Awalnya, dia bukan siapa-siapa di dunia manajemen, tapi karena banyak nyoba, dia jadi orang yang dihargai banget. Di sekolah dulu, kita sering diajarin untuk jadi spesialis. Dari kecil disuruh milih, kamu mau jadi dokter, pengacara, atau insinyur. Harus fokus dari awal, biar nggak buang waktu. Tapi hidup nggak sesederhana itu. Dunia kita berubah cepat banget. Teknologi berganti, pekerjaan lama hilang, muncul yang baru. Dan yang bisa bertahan, bukan yang paling jago di satu hal, tapi yang paling lentur, yang bisa pindah arah, yang bisa belajar ulang, dan adaptasi. Di buku Ranch, David Epstein bedain dua jenis dunia. Dunia tertutup dan dunia terbuka. Dunia tertutup itu kayak main catur, aturan jelas, lawannya tetap. Kamu bisa latihan terus sampai jadi master. Nah, dunia nyata kita lebih mirip kayak startup. Nggak ada petanya, aturannya bisa berubah setiap saat. Hari ini kamu ngurus admin, besok disuruh pitching, lusa tiba-tiba harus ngerti soal branding. Nah, orang yang dari awal cuma dilatih satu hal doang, bisa jadi panik. Sementara orang yang terbiasa nyoba banyak hal, justru lebih tenang, karena udah terbiasa beradaptasi. Ada satu riset menarik yang dibahas di buku ini. Jadi, ada penelitian tentang ilmuwan yang bikin penemuan besar. Ternyata, ilmuwan yang nyambi di bidang lain justru punya kemungkinan lebih besar buat bikin terobosan. Kenapa? Karena mereka ngelihat masalah dari sudut pandang yang beda.
Mereka bisa nyambungin ide dari satu dunia ke dunia lain. Kayak Steve Jobs. Dia bukan lulusan teknik komputer, tapi dia sempat ikut kelas kaligrafi, dan pelajaran tentang keindahan huruf itu ngebentuk tampilan elegan dari produk Apple. Atau Elon Musk yang dulu tertarik sama fisika dan ekonomi, terus masuk ke otomotif, ruang angkasa, sampai AI. Dia nggak cuman ahli satu bidang, tapi bisa ambil pola dari banyak bidang, lalu gabungkan jadi ide besar. Di dunia yang terus berubah, generalis bukan cuma orang yang bisa sedikit-sedikit, tapi penghubung antar dunia. Mereka punya perspektif yang luas, dan itu kekuatan yang jarang dimiliki spesialis murni. Jadi, kalau kamu suka belajar banyak hal, atau kalau kamu sering dibilang nggak fokus-fokus amat, bisa jadi kamu lagi bangun fondasi yang lebih tahan banting. Buku ini ngajarin kita buat nggak buru-buru, nggak usah maksa ngerti semuanya sekarang juga. Justru proses nyoba sana-sini bikin kita paham lebih dalam. Orang yang punya banyak pengalaman di bidang berbeda biasanya lebih jago membuat koneksi antar ide, lebih jago menyelesaikan masalah unik, dan itu yang dibutuhin dunia sekarang. Jadi, kalau kamu masih sering ngerasa bingung, masih suka nyoba sana-sini, belum nemu satu hal yang pasti, jangan minder. Bisa jadi, kamu bukan lambat, kamu cuma lagi ngerakit potongan-potongan pengalaman. Buat bikin karya hidup yang gak biasa, dunia butuh orang yang punya range, bukan cuma orang yang jago satu hal sejak kecil. Yuk, percaya sama perjalanan diri sendiri. Gak semua orang punya jalan lurus, tapi setiap belokan itu punya arti. Kalau kamu suka obrolan kayak gini, jangan lupa subscribe channel Buku Bekas, karena masih banyak buku yang pengen aku ceritain ke kamu. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.